Halo teman-teman, selamat datang di channelnya One Piecepedia, ya YouTube-nya One Piecepedia. Kali ini kita akan membahas mengenai One Piece Chapter 1062. Tanpa panjang lebar, langsung aja. Bagi kalian yang punya pendapat-pendapat ataupun masukan-masukan ataupun teori-teori spekulasi ataupun tebak-tebakan ataupun trivia ataupun detail kecil mengenai Chapter 1062 ini silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi untuk pertama aku akan coba ngebagi dua bagian, maksudnya dalam satu video, yaitu yang pertama kronologi, yang kedua itu adalah baru diskusinya teman-teman. Oke, jadi langsung aja nih di chapter 1066 itu cover story-nya melanjutkan kisah petualangan Germa di Whole Cake Island ya, dimana di sini kita diperlihatkan kondisi apa nih? Kondisi coklat town my friend, ya kondisi coklat town yang ada di Pulau Kakao, dimana di sini ada kalau dari yang kuliah sih kayaknya es gitu ya. Kemudian lanjut ya untuk masalah apa sih untuk masalah chapter awalnya. Ya untuk masalah halaman pertama itu melanjutkan di chapter kemarin di mana ada seorang gadis yang mengaku sebagai dokter Vegapunk dan ternyata terungkap bahwa dia memang Vegapunk, tapi ternyata di sini Vegapunk itu ada 6 lah istilahnya begitu. Nanti kita akan membahas di belakang untuk mengenai masalah ini. Nah, jadi Frankie mengatakan bahwa si Vegapunk itulah role modelnya. Ya dia juga berceritakan bahwa dia menghabiskan 2 tahun di Baltimore, yaitu tempat kelahiran Vegapunk. Nah, di sini juga kita lihat berbagai macam ekspresi ya dari Sanji, Usopp ya dengan nakama-nakama yang lain juga. Kemudian di sini dimunculkan lagi ya salah satu kreasi apa namanya itu? Kreasi dari Dokter Vegapunk yang lain yaitu weaponized sea beast ya. Jadi sea beast itu yang dimodifikasi menjadi senjata ya, dirobotik lah ya, dirobotkan lah istilahnya kayak gitu ya. Dan di sini kita terlihat ini diperlihatkan komunikasi antara Vegapunk 1 ya, Vegapunk 01 sama Vegapunk 02. Di sini Zoro juga mengatakan sesuatu katanya ya, ada yang aku inginkan dari kamu katanya. Dan ya udah disuruh bawa aja ya di si Vegapunk 01 ini si Shaka bawa aja katanya. Karena dia juga tertarik dengan kru kelompok topi jerami. Nah di sini dilanjutkan juga adegan Luffy dengan Bonnie ya, di mana di sini terungkap bahwa ternyata Bonnie itu adalah anak dari Bartolomeo Kuma. Ya jadi salah satu teori lama yang akhirnya terbukti teman-teman. Apa yang akhirnya kejadian, bukan terbukti sih kejadian. Nah, di sini mereka tiba di sebuah tempat. Ya, di sebuah tempat itu yang di dalamnya tuh hampir semua di dalamnya tuh adalah tampilan hologram, cuy. Tampilan hologram, Pak. Dan di sini ada juga tulisan SSG di sana ya. Terus itu di sini ada sebuah tempat di mana sebuah device sepertinya. Di mana device itu bisa membuat makanan, cuy ya, makanan yang bisa disantap, Pak. Nah, di sini juga ada kemunculan Vegapunk yang lain yaitu Vegapunk Atlas. Nah, di sini ada eh, sepertinya entah kekeluruan ya kalau di buku perkenalan di ini apakah dia Vegapunk 05 atau 06. Kalau di bajunya sih 06 itu Atlas ya, tapi kalau dari peta yang ditunjukin sama Kaku itu Atlas itu adalah Vegapunk 05 kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini juga terungkap ya bahwa Jewelry Bonnie itu pernah berada di pulau di tempat ini ya, di laboratorium ini, di Egghead ini. Nah, kemudian kita di akhir panel, di akhir chapter ya, di akhir episode itu kita diperlihatkan beberapa anggota CP0 yang sedang menuju ke Egghead untuk mengembalikan Serapim Kuma ya. Serapim yang modelnya tuh Kuma sepertinya. Nah, di sini yang datang itu adalah Rob Lucci, Kaku sama Stussy. Nah, jadi kita langsung nih, itu tadi adalah bagian kronologinya. Bagian ini ya, kita coba bagian diskusinya teman-teman, yaitu yang pertama mengenai cover story chapter 1062 yang menunjukkan Coklat Town itu sepertinya keadaan tertutup es, cuy. Nah, pertanyaan yang pertama, pasti banyak yang timbul adalah siapa yang melakukannya. Sampai sejauh ini ya, ada beberapa memang orang yang memiliki kemampuan yang berhubungan dengan es. Tentu saja Aokiji, habis itu Yuki Yukinomi, si ini siapa sih namanya itu si Mone, dan juga Lindbergh juga punya senjata yang berhubungan dengan es. Ya. Tapi kalau melihat dari bentukannya, sepertinya ini adalah Aokiji. Sepertinya, ya meskipun demikian ini ada potensi salah, ada potensi meleset ya, bisa aja benar, bisa aja meleset. Tapi yang jelas terjadi sesuatu di Pulau Kakao Island, di mana di sini tempatnya itu tertutup dengan es ya, yang seolah-olah habis terkena jurus Ice Age-nya dari Aokiji. Apakah memang benar Aokiji yang datang atau bukan? Kalau memang benar Aokiji yang datang, atas nama siapa? Apakah atas nama pribadi ataukah atas nama kelompok bajak laut Kurohige? Ataukah mungkin atas sesuatu yang lain gitu ya, misalnya seperti itu. Terus keinginannya apa? Mau ngapain? Apakah mau menghabisi Big Mom? Apakah ingin
mengambil rod poneglyph yang ada di sana gitu ya. Masih belum tahu. Ini masih tebak-tebakan aja. Kalian bisa tulis pendapat kalian kira-kira siapa yang melakukan hal tersebut di Whole Cake Island ini ya di chapter 1062. Apakah itu Aokiji dan kalau apakah bukan dan apa kira-kira keinginan orang ini gitu ya. Datang ke Whole Cake Island gitu loh. Dimana kita tahu bahwa di sini tuh lagi sulit-sulitnya ya, lagi tegang-tegangnya pertempuran antara Katakuri Oven melawan anak-anak Germa juga Caesar Clown. Kemudian sini kita diperlihatkan Frankie akhirnya bertemu dengan role modelnya yaitu Vegapunk. Di sini si Frankie sendiri yang ngomong ya, Vegapunk kau adalah ini apa role modelku katanya, panutanku gitu ya. Dan dia sepertinya nggak peduli ya, dia ngelihat cewek, dia ngelihat cewek ya, dia ngeliat cewek dan langsung udah itu Vegapunk gitu, nggak mikir lagi itu Vegapunk beneran atau enggak gitu kan. Nah di sini juga Nico Robin yang berkata nih bahwa dia pertama kali dia baru kali ini mendengar bahwa Vegapunk itu adalah seorang perempuan ya. Jadi kecurigaan Vegapunk itu sama dengan kecurigaan kalian di chapter lalu di mana bukannya udah sering ya kalau Vegapunk itu dikatakan seorang pria tua, kok malah yang muncul cewek ditambah lagi muda ya. Jadi kecurigaan kalian itu sama dengan kecurigaan Nico Robin yang ternyata benar teman-teman ya, bahwa Vegapunk yang kita lihat di chapter lalu itu memang Vegapunk tapi bukan istilahnya itu bukan eh, dalam artian memang sepenuhnya Vegapunk gitu loh ya. Karena ya salah satu dari Vegapunk tersebut yaitu Vegapunk yang muncul di chapter 1061 kemarin. Di chapter 1062 ini mengungkapkan ya bahwa dia adalah Vegapunk 02 ya, yang namanya itu Lilith lah istilahnya. Dan di sini juga kita akhirnya terungkap bahwa Dr. Vegapunk itu terdiri dari 6 individu. Aku masih bingung apakah dia ini Dr. Vegapunk ini konsepnya seperti Nagato yang mengendalikan Pain dari seri Naruto. Dikoreksi aja ya karena aku nggak terlalu ngikut Naruto. Jadi kayak apakah Dr. Vegapunk ini konsepnya seperti Nagato yang mengendalikan Pain. Jadi Pain itu apa sekedar tubuh, sekedar wadah tapi kekuatan aslinya atau apa segala macam itu sama Nagato. Ataukah sistemnya Dr. Vegapunk ini seperti Boboiboy Boy? Kalian pasti tahu Boboiboy Boy kan, dimana dia bisa jadi apa? Kuasa 5, kuasa 7, apa segala macam kan, dimana mereka bisa membelah diri menjadi 5 orang tapi mereka tetap memiliki satu kesadaran ya dengan kekuatan yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk Vegapunk ini sendiri ya aku bingung nangkapnya gimana. Apakah dia konsepnya seperti Nagato ataukah seperti Boboiboy Boy? Boboiboy Boy tadi gitu loh. Tapi memang masing-masing dari individu ini itu memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian ditunjukin lagi seperti yang aku bilang tadi ya, ada salah satu kreasi yang luar biasa dari Vegapunk dimunculkan di chapter ini yaitu Weaponize Sea Beast bosku ya. Apa sih bedanya Sea Beast sama Sea King? Jadi aku mungkin aku masih belum terlalu baik menjelaskan apa itu Sea Kings ya. Selain yang aku tahu Sea Kings itu kan dia bentuknya gede, terus itu bentuknya serpentin kayak ular kayak gitu. Intinya tuh makhluk ganas yang bisa dikendalikan oleh Shirahoshi, itu namanya Sea Kings. Nah kalau Sea Beast itu binatang laut juga, ganas juga. Perbedaannya itu biasanya mamalia. Jadi kayak singa, kayak serigala, kayak rusa, jerapah, beruang. Yaitu perbedaan antara Sea King sama Sea Beast. Nah di chapter ini itu Vegapunk memperlihatkan kreasinya me-weaponize Sea Beast bosku ya. Kira-kira kenapa dia nggak nge-weaponize Sea Kings? Apa mungkin terlalu kuat bagi seorang Vegapunk atau seperti apa ya? Atau mungkin tingkat intelijensi antara Sea Kings dan Sea Beast itu berbeda. Membuat Sea Kings ini susah untuk dikendalikan. Jatuh-jatuhnya nanti kalau Sea Kings bisa dikendalikan, nggak ada gunanya dong kekuatan Shirahoshi gitu ya. Di sini juga kita ditunjukin ya Vegapunk yang lain yaitu Shaka, di mana di sini dia temanya tuh logic. Kalau Vegapunk 02 itu temanya itu apa ya? Kalau Vegapunk 02 itu evil, ya temanya evil. Kalau Vegapunk 01 Shaka itu dia temanya logic. Nah kemudian di sini mereka apa sih gara-gara ucapan si Shaka itu ya untuk tidak meremehkan kelompok topi jerami, terutama Zoro dan Nico Robin yang sedang dalam mode apa ya istilahnya itu ya, mode observasi lah ya. Untuk Zoro sendiri disebutkan bahwa dia bisa menghabisi Lilith itu dalam sekali tebas karena Lilith berada dalam jangkauan serangannya. Nah terus di sini si Zoro berkata pada Lilith bahwa dia menginginkan sesuatu dari dirinya ya, meskipun kala itu dia mengadresnya sebagai Dr. Vegapunk ya kan. Dia ngomong, "Hey Vegapunk, ada sesuatu yang aku inginkan darimu. Jadi kau lebih baik apa istilahnya berbaik-baik diri lah ya.
Apa kira-kira yang diinginkan oleh si Zoro terhadap Vegapunk ini? Aku cuma bisa nebak-nebak bahwa yang diinginkan oleh Zoro ini ada hubungannya dengan Kuma, mungkin, ya kan? Karena yang menghubungkan antara Vegapunk dengan Zoro itu adalah Kuma. Apa? Ya, yaitu waktu yang di Sabaody Island di mana mereka dipisah-pisahkan kemudian terungkap bahwa itu adalah bagian rencana dari Kuma lah istilahnya, dan di mana perintah ya di mana setelan tersebut itu diatur oleh Vegapunk. Karena permintaan Kuma dulu gini cuy. Akan menunggu ya akan menjaga Tosan Sani sampai ada kelompok Tobi Jerami yang datang. Nah, mungkin yang ditanyakan Zoro ada hubungannya dengan ini. Ya, ada hubungannya dengan Kuma ini. Mungkin dia nanya, mungkin ya sama dengan Jewelry Bonnie gitu. Mungkin kenapa kau jadikan Kuma seperti ini, atau kenapa Kuma memintamu untuk memberikan dia perintah untuk menjaga Tosan Sani apa segala macam ya. Nah, kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman, untuk mengenai masalah ini. Kira-kira apa yang diinginkan oleh Zoro terhadap Dr. Vegapunk? Dan kemudian adegannya beralih ya ke adegan apa sih? Ke adegan Luffy, Chopper, Jinbe sama Jewelry Bonnie, di mana di sini terungkap ya bahwa Jewelry Bonnie itu pernah berada di Egghead ini, cuy. Kala itu labnya masih berupa lab biasa aja, bukan sefantastis sekarang sepertinya. Dan itu dia ke sana waktu dia masih kecil. Jadi dan di sini juga terungkap bahwa Jewelry Bonnie itu ternyata memang anak dari Bartholomew Kuma, seperti yang sudah banyak dispekulasikan oleh para fans ya. Jadi salah satu teori lama yang kejadian, cuy. Salah satu teori lama yang kejadian. Nah, jadi kembali ke hal yang tadi kan, katanya si Jewelry Bonnie pernah ke tempat ini waktu dia masih kecil. Kalau misalnya dia datang dengan bapaknya, berarti proses manusia rekonstruksi Kuma itu udah berlangsung selama ya bisa dibilang belasan tahun lah ya. Kalau memang misalnya si Jewelry Bonnie ini umurnya adalah sesuai dengan asumsinya, yaitu 24 tahun kalau nggak salah. Dikoreksi aja untuk masalah ini ya. Atau jangan-jangan memang teori yang mengatakan bahwa Jewelry Bonnie ini masih anak-anak malah benar adanya, cuy. Jadi kalau misalnya teori yang mengatakan bahwa Jewelry Bonnie ini masih anak-anak itu kelak kejadian, berarti proses manusia rekonstruksi Kuma terhadap manusia rekonstruksi Vegapunk terhadap Kuma itu berarti dilakukan itu hanya beberapa tahun yang lalu lah istilahnya kayak gitu ya. Karena kan kalau untuk Kuma sendiri ini cuy, itu sampai 12 tahun yang lalu itu masih ada di pasukan revolusi. Jadi kalau misalnya kontaknya dengan Vegapunk atau prosesnya menjadi manusia rekonstruksi itu adalah setelah, yaitu adalah dalam durasi 12 tahun tersebut. Ditambah lagi kan ini ada hal yang menarik juga untuk Jewelry Bonnie itu pernah dikatakan dia itu berada di dalam genggaman Vegapunk. Aku dulu sempat punya pandangan mengenai hal ini ya, bahwa dulu alasan kenapa si Kuma yang sangat benci pemerintah itu bisa menjadi si Chibukai dan dijadikan manusia rekonstruksi, kemungkinan besar karena Jewelry Bonnie disandra. Mungkin ya. Karena aku mikirnya kan dikatakan waktu di perang Marineford, waktu si Ivankov tahu kalau si Kuma ini udah dijadiin budak oleh pihak pemerintah dunia, Ivankov bilang, Kuma sangat membenci pemerintah dunia. Lantas bagaimana seseorang yang sangat membenci pemerintah dunia tiba-tiba mau menjadi si Chibukai, bahkan mau dengan sukarela menjadi manusia rekonstruksi, gitu loh. Jadi aku dulu sempat mikir kalau Jewelry Bonnie ini jadi jadi sandra lah istilahnya untuk Kuma biar nurut. Tapi sampai sejauh ini nggak ada dasar, nggak terbukti. Teman-temannya bisa aja mungkin mungkin nyempil sebagian, bisa aja meleset sama sekali. Dan keberadaan Bonnie di Egghead itulah membutuhkan jawaban dari Vegapunk. Nah, sepertinya ini berhubungan dengan ayahnya. Terus itu juga ya dikasih tahu sama si Bonnie kalau dia itu bertemu dengan, nggak dikasih tahu sih, dia cuma mikir aja nih, aku ketemu dengan Sabo di Marijoa, tapi nantilah aku kasih tahu Luffy gitu loh. Jadi sepertinya nanti hal ini mungkin aja jadi jadi pemicu arc selanjutnya mungkin teman-temannya. Nanti mungkin habis petualangan mereka di Egghead ini barulah si Jewelry Bonnie ngasih tahu sama Luffy tentang Sabo. Di sini rupanya mereka di sebuah tiba di sebuah tempat yang luar biasa kalau menurutku sih teman-teman. Aku penasaran nanti dianimasikannya gimana gitu ya. Jadi di sebuah tempat di mana di dalam situ itu banyak benda-benda hologram cuy. Tampilan 3D dari image hologram gitu loh. Jadi sulit tersentuh gitu ya kan. Bahkan ada makanan mereka mencoba ngambil ternyata hologram ya. Luffy bahkan sampai sempat ngamuk-ngamuk dan kelihatan mau
mau bertransformasi menjadi nikahnya gitu ya kan, entah ini gag jokesnya doang atau kah foreshadow apa segala macam gitu ya. Tapi aku sih kalau untuk masalah lucu-lucuan ini nggak terlalu memusingkan kalau sampai nanti akhirnya dimunculkan di dalam cerita gitu loh. Maksudnya tuh dihubungkan nanti di dalam cerita. Nah di sini akhirnya Vegapunk yang lain muncul, yaitu si Atlas. Kalau yang diperkenalkan, ya kalau yang diperlihatkan di ini ya, diperlihatkan di kertasnya Rob Lucci, si Kaku itu kan ini. Yang ke Atlas ini 05, tapi di bajunya di sini Pang 06. Jadi entah ini kesalahan tulis atau seperti apa ya. Tapi kalau dari segi perkenalan sih di sini diperkenalin Atlas, dia ini, Atlas gitu loh. Pokoknya namanya Atlas. Entah dia Pang 05 atau Pang 06, tapi yang jelas di bajunya Pang 06. Nah, di sini ada yang menarik juga, poin yang menarik di mana kan tadi hologram nih. Mereka sampai di sebuah tempat itu yang banyak di sana hologram. Luffy itu pernah dikira dimakan oleh naga, tapi ternyata tembus. Nah, kemudian si Pang 06 itu menghajar ini cuy, menghajar makhluk yang ada di sana. Menggunakan apa nih? Dia bilang itu photonic gloves ya, photonic gloves di mana dia bisa membuatnya bisa untuk berinteraksi secara fisikal dengan partikel cahaya. Apakah ini pertanda bahwa Vegapunk itu bisa menciptakan device yang membuat orang-orang bisa menyentuh kekuatan Logia atau tidak? Akhirnya malah sekarang makin ke New World gitu ya, makin ke dalam New World malah Logia sepertinya makin harus berkembang lagi cuy ya, biar bisa bersaing lah ya dengan yang sudah bisa istilahnya Logia user itu sudah cukup rentan terhadap haki user gitu. Ditambah lagi kalau misalnya ini merupakan jembatan untuk kisah selanjutnya di mana ada kekuatan yang bisa menyentuh Logia tanpa menggunakan haki, yaitu menggunakan photonic gloves ini. Mungkin aja ya, bisa iya bisa enggak teman-teman, tapi yang jelas photonic gloves ini ya untuk di chapter ini itu bisa digunakan untuk meninju benda hologram, istilahnya image hologram lah ya. Aku bingung hologram tuh benda atau image ya, tapi kayaknya image ya. Dan ini juga ya yang cukup menarik, pokoknya kalau di One Piece itu ada kemunculan agen world government itu, pengen tahu aku kejadiannya itu bakalan kejadian apa gitu loh. Dan ini yang datang adalah CP0, yaitu Rob Lucci, Kaku dan Stussy, di mana mereka sedang dalam perjalanan menuju Egghead. Mereka itu mendapat tugas untuk mengembalikan Serapim. Serapim ini menarik, uniknya itu bentuknya Kuma cuy ya. Jadi kayak lucu-lucu gimana. Aku ngeliatnya sih lucu-lucu gimana gitu ya. Nah, si Kuma ini Serapim Kuma ini mau dikembalikan ke Egghead, nggak tahu dikembalikannya itu dalam arti apa. Dan mereka ingin menghabisi Vegapunk. Ya, menghabisi Vegapunk itu apakah yang dihabisi Vegapunk sampai ke orang aslinya tadi, kalau memang konsep Vegapunk ini adalah seperti Nagato, atau menghabiskan ke semuanya cuy ya. Kalau misalnya ya, jadi misalnya ke 6 Vegapunk dihabisi, ya udah Vegapunk nggak ada lagi ya. Ya kalau ini menggunakan konsep boy misalnya seperti itu. Di sini juga nggak dikasih tahu kenapa alasan Vegapunk ingin dieliminasi ya. Untuk alasannya nggak dikasih tahu cuy. Untuk alasannya nggak dikasih tahu kenapa mereka dikirim untuk menghabisi Vegapunk. Tapi ada pernyataan yang menarik dari Rob Lucci, di mana dia berkata di sini, aku penasaran katanya. Apakah ini mungkin tugas ini ya ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di kerajaan Lulusia? Ini bisa jadi foreshadow kalau misalnya kelak ya terbukti ucapannya Rob Lucci ini teman-teman. Kalian mungkin punya pendapat sendiri nih. Kenapa kira-kira Vegapunk itu menjadi target CP0 ya untuk dihabisin? Dan aku sendiri mau penasaran ya, kira-kira si Kaku ini nanti bakalan ketemu sama Rob Lucci bakalan ketemu sama Luffy lagi nggak ya kira-kira ya? Ini pokoknya menarik lah ya. Pokoknya kalau ada agen pemerintah dunianya itu aku seneng banget itu, kalau sudah ada adegan-adegannya itu pasti bakal ngebahas sesuatu yang selain berantem aja gitu loh. Ngebahas biasanya kalau ada kemunculan agen-agen kayak gini biasanya berhubungan dengan kedalaman cerita biasanya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas karena ini cuma sekali jalan, nggak ada naskahnya, nggak ada apanya gitu ya. Ini cuma pembahasan sekali jalan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa juga bagi kalian yang mau dukung channel live stream gaming kita, silahkan aja mampir, linknya ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman. See you on the next video. Dadah, bye 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 bye.